Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 20 Maret 2022 di hari yang pertama di minggu yang baru. Puji Tuhan, kita kembali mendengarkan pekabaran firman Tuhan dengan judul Dia Memahami Saat Kita Dicobai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang kami boleh terima, rasakan hingga pada saat ini. Kembali lagi Tuhan, kami akan merenungkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari yang akan datang. Kami sudah berdoa dan sambut berkat-Mu melalui firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di pagi hari ini 20 Maret 2022 dengan judul Dia Memahami Saat Kita Dicobai. Dan ayat inti kita, ayat tema kita Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekali lagi, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran, kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju. Iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus. Barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumbuh. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Acap kali apabila setan telah gagal untuk menimbulkan perasaan kurang percaya, ia berhasil dalam menuntun kita ke arah sifat takabur. Jika ia dapat menyebabkan kita menempatkan diri kita sendiri tidak seperlunya pada jalan pencobaan, maka tahulah ia bahwa kemenangan sudah ada padanya. Allah akan memelihara semua orang yang berjalan pada jalan penurutan, akan tetapi menyimpang dari jalan itu berarti berani memasuki daerah setan. Di sana kita pasti akan jatuh. Juru selamat telah menyuruh kita berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Renungan dan doa akan mencegah kita dari lari dengan tak diminta ke jalan bahaya, dan dengan demikian kita diselamatkan dari banyak kekalahan. Kemenangan Kristus sempurna adanya, sama seperti kegagalan Adam dahulu kala pun sempurna. Demikianlah kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita. Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Allah, dan oleh Rasul ia berkata kepada kita, "Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu." Pencobaan yang paling hebat sekalipun tidak dapat memaafkan dosa. Bagaimanapun besarnya tekanan yang menindih jiwa kita, setiap pelanggaran adalah tindakan kita sendiri. Jadi saudara, memang benar kita hadapi pencobaan di atas dunia ini.
Tetapi Yesus memahami saat kita dicobai. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus memahami? Yesus memahami oleh karena Yesus pernah hidup di atas dunia ini menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Dan dia adalah seorang yang sama dengan kita dicobai. Bedanya adalah Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak jatuh ke dalam daerah setan. Tetapi bedanya kita adalah kita dicobai dan kita sering jatuh di dalam pencobaan itu. Tetapi yang perlu kita ingat dalam renungan kita hari ini adalah bahwa Yesus memahami saat kita dicobai. Dia tidak hanya memahami, dia tidak hanya memperhatikan, tetapi kemenangan Kristus akan menjadi kemenangan kita. Kalau Adam pernah gagal, Yesus tidak pernah gagal. Dan dalam kegagalan Adam, Yesus mengambil inisiatif untuk menolong Adam keluar daripada persoalan, daripada masalah ketika dia jatuh ke dalam dosa. Kalau Yesus pernah menang, kita juga akan menang. Caranya adalah kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat kita hari ini katakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Seorang guru ketika mengajarkan sesuatu kepada muridnya, dia sudah tahu karena dia pernah menghadapi ketika dia menjadi seorang murid. Maka murid itu akan berhasil karena dilatih oleh guru yang pernah menjadi murid. Yesus akan menolong kita. Dia tahu bagaimana kita ketika kita dicobai. Maka marilah bergantunglah kepada Yesus. Tuhan kiranya memberkati pelajaran hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pakabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah di pagi ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bahwa walaupun kami di dunia ini sering dicobai, tetapi Yesus memperhatikan kami. Dan dia oleh karena pernah melaluinya ketika ada di dunia ini, maka dia akan menolong kami semua untuk menang sebagaimana Yesus telah menang. Meteraikan pekabaran di hati kami dan menjaga kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Apa yang kami jumpai di tangan kami, biarlah kami dapat kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada masalah kami hadapi, Tuhan sediakan solusi. Dan apabila ada berkat-berkat kami nikmati hari ini, biarlah ada ucapan syukur yang selalu kami panjatkan kepadamu. Bapa di sorga, inilah doa kami. Terima kasih Engkau dengar doa kami, dan biarlah janji berkat Allah menaungi hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.